Musim panas tahun 2011, tepat setelah nama Antonio Conte diumumkan menjadi pelatih di Juventus. Pria kelahiran Lecce itu mendatangi markas latihan klub di Bardonecchia. Ada satu kalimat yang diabadikan mantan anak asuh Conte di buku biografinya. Anak asuh yang saat ini menjadi rekan sesama pelatih dan bersaing langsung di kasta tertinggi sepak bola Italia, Andrea Pirlo. Kalimat pertama yang Conte tuturkan pada saat menjadi pelatih Juventus cukup menghujam. Namun saat itu tidak ada yang tahu jika kalimat ajaib yang Conte ucapkan akan menjadi jalan dominasi hitam putih di parade juara Serie A. Teman-teman, kita finish di posisi ke-7 pada 2 musim terakhir. Ini gila, luar biasa menyebalkan. Saya datang ke sini bukan untuk hasil semacam itu. Saatnya kita berhenti bermain buruk. Kalimat ajaib tersebut agaknya memiliki tanggal kadaluarsa, dan tanggal kadaluarsa itu jatuh tepat pada tahun ini, saat dimana Conte berhasil membawa juara tim Serie A selain Juventus. Seperti anak laki-laki pada umumnya, Antonio Conte mengawali karir di dunia sepak bola dengan membela tim daerahnya Lecce. Selama 6 tahun dirinya di Lecce, hanya sebiji gol yang berhasil Conte sarankan dari 81 penampilannya di lapangan. 1 gol dari puluhan penampilan tentunya tidak terlalu bermasalah bagi pemain yang berposisi sebagai gelandang tengah, karena fungsi utama diturunkannya mereka ke lapangan memang bukan untuk mencetak gol. Conte hijrah ke raksasa Juventus setelah 6 tahun bermain di kampung halaman, bertransformasi menjadi anak rantau demi keberlangsungan cuan dan karir yang lebih baik. Pilihan bergabung dengan Juventus memang tepat, karena pada saat itu Juve masuk ke dalam Magnificent Seven, 7 klub papan atas Serie A periode 90-an. Berkat penampilan dan jiwa kepemimpinannya yang tinggi, Conte menjadi ikon klub yang disegani. Ban kaptensi Nyonya Tua pun berhasil dia kenakan pada akhirnya. Pada tahun 90-an memang tidak bisa dipungkiri jika Serie A sedang ada di masa puncak jayanya. Nyaris semua mata tertuju pada sepak bola negeri Pisa. Coba kalian tanyakan pada teman-teman kalian yang merasakan masa anak-anak di tahun 90-an dan awal 2000-an. Klub favorit mereka pasti tidak jauh-jauh dari Juventus, Duo Milan, Parma dan kawan-kawannya. Bukan tanpa alasan memang, persaingan antar 7 klub tersebut memang tidak kalah seru dari Big Six milik Premier League saat ini, utamanya Juventus. Bersama Conte, Juventus dibawa memenangi deretan trofi bergengsi seperti Liga Champions dan 5 buah trofi Serie A. Tapi, saat itu dominasi mereka tidak separah sedekade sekarang. Beberapa klub seperti AC Milan masih kuat memberikan perlawanan yang serius. Setelah 13 tahun mengabdi di Turin, Conte memutuskan untuk gantung sepatu pada tahun 2004. Mencoba dunia baru sebagai pelatih yang teriak-teriak di lapangan. Keputusan yang lagi-lagi tepat karena Dewi Fortuna akan menunjukkan kasih sayangnya pada Conte. Klub pertama yang menjadi eksperimen taktik Conte adalah Siena, meskipun saat itu jabatannya masih menjadi asisten manajer. Barulah pada tahun 2006 ada klub Serie B yang berminat untuk merekrutnya menjadi pelatih, Arezzo. Tidak lama di Arezzo, hanya 1 tahun Conte pergi untuk melatih sesama klub Serie B, Bari. Nasib Bari amat menyedihkan saat itu karena hampir terjun ke zona degradasi. Sampai datanglah Conte menyelamatkan klub tersebut dengan menjadikannya juara Serie B pada musim berikutnya. Setelah berhasil membawa Bari berlaga ke Serie A, Conte malah pergi ke Atalanta. Sayangnya di Atalanta dirinya terlibat masalah dengan supporter sehingga memilih langkah untuk kembali pada mantan klubnya, Siena. Bersama Siena, Conte berhasil membawa klub tersebut promosi ke Serie A untuk mengarungi musim 2011-2012. Babak baru dimulai. Berkat kepiawaiannya menangani klub bermasalah dan menyulapnya menjadi klub pesaing, banyak yang berminat untuk memakai jasa Conte di dunia kepelatihan, tak terkecuali klub yang telah membesarkan nama Conte sendiri. Juventus pada saat itu sedang bermasalah karena keluar dari jalur juara. Merekrut Conte dengan harapan bisa memberikan gebrakan supaya klub mereka bisa kembali bersaing dengan para rivalnya. Benar saja, bukan gebrakan sembarangan gebrakan.
Conte langsung membawa Juventus meraih Scudetto di musim pertamanya melatih. Formasi 3 back yang diterapkan Conte cukup sukses memberikan permainan yang baik. Andrea Pirlo menjadi bintangnya dengan kebebasannya berkreasi di lini tengah saat itu. 3 back yang dipasang menjadi tembok kuat Conte adalah Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, dan Andrea Barzagli. Bersama Conte dengan formasi jeniusnya, Juventus mendominasi Serie A dengan hat-trick Scudetto. Keluarnya Conte dari Juventus pada tahun 2014 tentu menjadi angin segar bagi para rival dan beberapa fans liga lain yang kebetulan mengikuti Serie A. Harapan mereka mulai saat itu sangat sederhana. Siapa saja deh yang juara asal bukan Juve lagi. Amat disayangkan Juventus terlalu kuat selama bermusim-musim sehingga meneruskan dominasinya sampai 9 musim beruntun. Jalan satu-satunya harus Antonio Conte sendiri yang bisa mematahkan dominasi mantan klub yang pernah dibangunnya. Rekam jejak yang apik berhasil Conte catatkan kembali dengan membawa tim yang diasuhnya juara tepat pada musim perdana dirinya melatih. Mencoba peruntungan di tanah Britania Raya, Conte menandatangani kontrak dengan klub ibu kota Inggris pada awal April 2016. Kontrak yang memiliki start cukup bagus, sama seperti yang dilakukannya saat di Juventus. Chelsea merekrut Conte pada saat keadaan tim sedang tidak baik-baik saja, yaitu finish di posisi 10. Jauh lebih mengenaskan dari kondisi Conte saat awal mula di Juventus. Hingga akhirnya Conte datang dengan taktik 3 backnya yang ternyata mampu membawa Chelsea juara Premier League di akhir musim. Namun sayang di musim keduanya terbilang tidak cukup mentereng. Dominasi duo Manchester saat itu sulit untuk digusur dari papan klasemen. Rupanya Liga Inggris memang terlalu keras untuk dijadikan Farmers League seperti Serie A, Bundesliga maupun Liga A. Sebelum kepergiannya meninggalkan kota London, Conte mempersembahkan gelar terakhirnya bersama Chelsea dengan juara FA Cup untuk kemudian pergi dari Stamford Bridge. 1 tahun menganggur tidak melatih klub manapun, Conte mendapat tawaran kembali ke dunia lapangan dengan menangani Inter Milan. Tidak terlalu buruk, musim sebelumnya Inter mengakhiri klasemen di zona UCL. Meskipun masih belum bisa melengsarkan Juventus dari dominasinya merajai Serie A. Pada musim pertama menjadi pelatih di Inter, lagi-lagi Conte menunjukkan magisnya. Memang dia hanya finish di peringkat kedua, tapi itu adalah catatan yang sangat baik dan seolah memberikan peringatan serius kepada Juventus bahwa ada pesaing juara baru yang akan meruntuhkan dominasi mereka. Harapan adanya juara baru di Serie A dan tanggal kadaluarsa kalimat ajaib Conte akhirnya datang ketika Atalanta gagal meraih kemenangan saat berhadapan dengan Sassuolo. Laga tim sebelah ternyata yang mengantarkan Inter Milan resmi menjadi juara Serie A musim 2020-2021. Apalah arti sisa laga di musim ini? Toh Nerazzurri sudah mengunci gelar juara dengan raihan poin yang mustahil terkejar pesaing di bawahnya. Bukan sekedar juara, tapi Antonio Conte juga berhasil mematahkan apa yang ia bangun sedekade silam. Bagaimana menurut kamu, football lovers? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share videonya. Thank you.